Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 19 Januari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ketika Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuhnya?" Tetapi mereka diam saja. Ia sangat berduka karena kekerasan hati mereka, dan dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita tadi mendengar perkataan Yesus yang bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat merupakan peristiwa yang cukup sering terjadi dan merupakan salah satu isu konflik dengan orang-orang Farisi. Hal mana kelihatannya telah menyebabkan ketegangan yang serius antara diri Yesus dengan para petinggi agama Yahudi. Akan tetapi, saudara-saudara yang terkasih, di sini Yesus memberikan satu pelajaran yang sangat penting yang perlu kita dengar dan kita renungkan bersama, yakni hukum itu baik, dalam hal ini hukum Sabat. Namun, hukum ini tidak boleh merusak atau mengganggu pelayanan karitatif. Karitatif itu dari kata caritas yang berarti kasih. Artinya, melakukan perbuatan baik bagi sesama. Memang, terkadang Yesus bisa dipandang melakukan tindakan yang melawan hukum Sabat dan secara tidak langsung menantang para ahli Taurat dan Farisi. Tetapi di sini hanya ada dua pilihan yang memang harus dipilih, mengikuti hukum cinta kasihnya atau tidak. Jadi tidak setengah-setengah, seolah-olah bisa ya, bisa juga tidak. Maka dari itu, kita juga seharusnya menentukan sikap tegas berkaitan dengan cinta kasih Kristiani. Apakah kita mau mengubah cara-cara kita yang lama, rutinitas yang biasa untuk melakukan suatu tindakan cinta kasih? Maukah kita menolong sesama manusia yang sungguh membutuhkan pertolongan karena berada dalam situasi kritis pada suatu pagi? Walaupun hal ini berarti kita tidak dapat menghadiri misa harian pagi hari yang sudah merupakan kebiasaan kita misalnya. Saudara-saudari yang terkasih, hukum-hukum atau peraturan adalah baik. Hukum-hukum itu dibuat demi kehidupan yang harmonis dan bahagia dalam kehidupan bersama. Hukum atau peraturan itu semacam rambu-rambu bagi kita dalam menjalani jalan kehidupan bersama kita. Tetapi, hukum cinta kasih Kristiani harus berada di atas rambu-rambu jalanan kehidupan kita. Artinya apa? Artinya harus berada di atas hukum apapun. Lalu hukum cinta kasih Kristiani itu merupakan dasar atau tolok ukur akhir dari suatu kehidupan Kristiani yang otentik. Maka baiklah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berani bertanya diri, sanggupkah kita mengutamakan hukum cinta kasih dalam kehidupan bersama kita? Atau justru kita mencari-cari celah hukum supaya kita tidak berbuat sesuatu dan tidak dipersalahkan? Atau dengan kata lain, mau berunding di balik hukum dan membiarkan sesama terjerat hukum, sementara kita seolah-olah terlihat sebagai orang baik, tidak bersalah, padahal diri kita tidak mau melakukan kebaikan dan sebenarnya hati kita busuk. Marilah saudara yang terkasih, kita mohon kekuatan kepada Tuhan
supaya kita dimampukan untuk menjalankan hukum cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita bersama, sehingga kehidupan seperti yang diinginkan Tuhan sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu untuk hukum cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Semoga hukum cinta kasih-Mu ini senantiasa mengatur hidup kami. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.